Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ultra Prayogi, NIM 1801597. Saya jurusan Teknik Elektro, Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mencoba menjawab 5 soal dari bab 8 sampai bab 12 dari buku William Hyde. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 8, yaitu soal pada 8.4. Tunjukkan bahwa partikel bermuatan dalam medan magnet yang seragam menggambarkan orbit melingkar dengan periode orbital yang tidak tergantung dari jari-jari. Temukan hubungan antara kecepatan sudut dan kerapatan fluks magnetik untuk sebuah elektron atau frekuensi siklotronnya. Jawab. Orbit melingkar dapat dibentuk jika gaya magnet pada partikel diimbangi oleh gaya sentripetal berhubungan dengan jalur melingkar. Di sini kita menganggap jalur melingkar jari-jari itu R dalam B sama dengan BO dikali AZ, di mana yang normal untuk bidang jalan. Kemudian dengan kecepatan sudut partikel ohm, kecepatan adalah V sama dengan R dikali ohm dikali AP gaya magnet. Kemudian Fm sama dengan QV dikali B sama dengan Q dikali R dikali ohm dikali AP dikali B0 dikali AZ sama dengan Q dikali R dikali ohm dikali B0 dikali A rho. Gaya ini akan negatif atau menarik partikel ke arah tengah jalan. Jika muatan positif dan gerak ke arah minus api, atau jika muatan negatif dan gerak masuk positif api. Dalam kedua kasus, gaya sentripetal harus menetralkan gaya magnet. Asumsi massa partikel M. Persamaan keseimbangan gaya adalah Q dikali R dikali P dikali B0 sama dengan M dikali P kuadrat dikali R, dari mana P sama dengan Q dikali BO per M. Itu periode revolusi adalah T sama dengan 2P per ohm sama dengan 2PM per Q dikali B0 yang tidak bergantung pada R. Untuk elektron, kita memiliki Q sama dengan 1,6 dikali 10 minus 9 kolom. Dan M sama dengan 9 dikali 1 dikali 10 pangkat 31 kg. Oleh karena itu frekuensi silitronnya dapat ditentukan. Ohm sama dengan Q per M dikali B0 sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat 11 dikali B0 S-1. Baik, lanjut kita masuk kepada bab 9. Tepatnya pada soal 9.1. Di sini pada gambar 9.4, misalkan B sama dengan 0,2 cos 120 pt tau, dan asumsikan bahwa konduktor yang menghubungkan kedua ujung resistor adalah sempurna. Dapat diasumsikan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus T dapat diabaikan. Temukanlah A. tegangan AB pada T dan B. arus pada T. Langsung kita jawab, yaitu VAB pada T, yaitu karena B adalah konstan di atas area loop, fluksnya adalah flux sama dengan 0,15 dikali 2B sama dengan 1,41 dikali 10 pangkat minus 2, karena 120 pt WB. Sekarang EMF sama dengan VBA pada T, yaitu turunan dari flux pertama sama dengan 120 P dikali 1,41 dikali 10 minus 2 dikali sin 120 Pi dikali T. Kemudian didapat VAB nya,
yaitu minus VBA dalam T dibagi R, yaitu minus 5,33 sin 120 pt volt. Nah, lanjut yang bagian B-nya yaitu arus pada T. Itu sama dengan tegangan BA pada T dibagi R. Nah, yang tadi yang di A ini kan tegangannya minus, di sini berubah dianya sama dengan 5,33 sin 120 pt per 250 sama dengan 21,3 sin 120 pt mega ampere. Lanjut kita masuk kepada bab 10, yaitu pada soal 10.7. Pemancar dan penerima dihubungkan menggunakan sepasang saluran transmisi bertingkat. Pada frekuensi operasi, saluran 1 memiliki kerugian terukur 0,1 desibel per meter dan saluran 2 diberi peringkat 0,2 desibel per meter. Tautan ini terdiri dari 40 meter dari saluran 1 bergabung dengan 25 meter dari saluran 2. Pada sambungan, kehilangan sambungan 2 desibel diukur. Jika daya yang ditransmisikan adalah 100 MW, berapakah daya yang diterima? Langsung saja kita jawab. Kehilangan total dalam tautan adalah dalam desibel adalah 40 dikali 0,1 ditambah 25 dikali 0,2 ditambah 2 sama dengan 11 desibel. Kemudian kekuatan yang diterima adalah PR sama dengan 100 MW dikali 10 pangkat minus 0,1 dikali 11 sama dengan 7,9 MW. Baik, langsung saja kita soal pada bab 11, yaitu pada soal 11.12. Jelaskan bagaimana koefisien atenuasi media cair yang dianggap sebagai konduktor yang baik dapat ditentukan melalui pengukuran panjang gelombang dalam cairan pada frekuensi yang diketahui. Batasan apa yang berlaku? Bisakah metode ini digunakan untuk menemukan konduktivitas juga? Langsung saja kita jawab. Di sini juga kita akan membuktikan ya, apakah metode ini bisa digunakan untuk menemukan konduktivitas juga. Kita sama-sama kita lihat. Di sini alfa sama dengan beta sama dengan akar omega dikali sigma per 2, di mana omega sama dengan 2 pi per lambda. Oleh karena itu, dalam aproksimasi konduktor yang baik, alfa sama dengan 2 pi per lambda. Dari rumus di atas kita juga menemukan sigma sama dengan 4 pi per lambda kuadrat dikali F dikali mu. Nah, oleh karena itu di sini berarti metode ini dapat digunakan untuk menemukan konduktivitas juga, di mana satuan konduktivitas itu ya ini sigma tersebut. Baik, kita lanjut pada bab 12. Di sini saya mengambil soal 12.13. Gelombang bidang terpolarisasi sirkuler kanan biasanya datang dari udara ke slab semi tak terbatas plexiglas atau epsilon aksen sama dengan 3,45. Epsilon double aksen R sama dengan 0. Hitung fraksi kekuatan insiden yang tercermin dalam dan ditransmisikan. Jelaskan polarisasi dari gelombang yang dipantulkan dan ditransmisikan juga. Langsung saja kita jawab. Pertama, impedansi plexiglas adalah eta sama dengan eta 0 per akar 3,45 sama dengan 203 ohm. Kemudian didapatkan gamma sama dengan 203 per 377 per 203. Di sini gamma sama dengan 203 dikurang 377
dibagi 203 ditambah 377 dapat dihasilkan minus 0,30. Fraksi daya yang direfleksikan dengan demikian, gamma kuadrat sama dengan 0,09. Nah, tadi kan kita dapat gammanya ini, terus kita kuadratkan menjadi kuadrat dari minus 0,30 ini kan dapat dihasilkan 0,09. Nah, langsung saja kita lanjut. Total medan listrik pada bidang antarmuka harus berputar dalam arah yang sama dengan bidang kejadian. Untuk terus memenuhi kondisi batas kontinuitas medan listrik tangensial di seluruh antarmuka. Oleh karena itu, gelombang yang dipantulkan harus dibiarkan terpolarisasi sirkuler untuk membuatnya terjadi. Fraksi daya yang ditransmisikan sekarang yaitu 1 dikurang gamma kuadrat sama dengan 0,91, yang dimana gamma tadi itu adalah gamma kuadrat tadi 0,091. Jadi 1 dikurang 0, gamma kuadrat tadi 0,09. Jadi 1 dikurang 0,09 sama dengan 0,91. Bidang yang ditransmisikan adalah benar terpolarisasi sirkuler sebagai bidang kejadian untuk alasan yang sama. Baik, di sini saya sudah siap membahas 5 soal dari buku William Hyde. Semoga bermanfaat bagi semua, dan di sini saya juga masih belajar, masih banyak kurangnya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan saya dari penyampaian saya. Baik.